إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Amalan Sunnah Setahun, mengambil momentum menjelang bulan Ramadan, sebagaimana request dari sebagian dari ikhwah rahimahumullah untuk membahas masalah puasa, yang mana itu insyaallah akan menjadi ibadah di kemudian hari nanti, di hari Ramadan. Pembahasan yang kita bahas berjudul Sunnah Nabi, atau caranya Nabi SAW dalam berpuasa dari niat sampai berbuka. Makanya kajian ini dijudulkan dari sahur atau dari niat sampai berbuka. Kita mulai dari pembahasan berniat. Berniat, ya. Niat hukumnya wajib bagi setiap amalan ibadah. Wajib bagi setiap amalan ibadah. Dan niat ini minimal 2 atau 3 macam. Dua minimal macamnya, yaitu niatan zat ibadahnya, ya, niatan zat ibadahnya. Dan sebagian ulama menambahkan kedua, niatan hukum pengamalan ibadah tersebut. Jadi niatan ibadah puasa dan niatan mengamalkan kewajiban puasa Ramadan, itu dua tuh. Niatan beramal, niatan menunaikan hukum dari amalan tersebut, dan yang ketiga, niatan mempersembahkan amalan inti untuk siapa? Ya. Bab ikhlas itu biasanya masuk ke poin yang ketiga dari niatan. Kalau yang pertama dan kedua ini bab amal dan imtithal. Bab amal dan imtithal, yaitu bab mengamalkan dan menunaikan. Tapi yang ketiga ini masuk ke dalam masalah bab ikhlas atau syirik. Kalau tujuannya lillahi ta'ala, ikhlas. Kalau tujuannya selainnya, maka berpotensi syirik untuk niatan ketiga. Ya. Orang sholat 2 rakaat. Niatan pertama dia sholat 2 rakaat. Itu niatan amalannya. Tapi niatan hukumnya apa? Dia sholat apa? Harus ditentukan niatan sholat apa nih? 2 rakaat ini sholat apa? Sholat subuh atau qobliyah subuh? Pahalanya beda. Yaitu amalan yang berbeda. Hukumnya beda. Harus ditentukan di hatinya. Dan ditentukannya sebelum takbiratul ihram. Jangan baru dia tentukan kapan? Pas tasyahud akhir, tadi saya sholat apa ya? Subuh deh. Biar udah tunai dah wajibnya.
Enggak, harus sebelum beramal. Kemudian yang ketiga, niatan dari segi persembahan amal ini untuk siapa? Ya, untuk Allah, wajib untuk Allah. Begitu. Itu ya, difahami baik-baik ikhwan. Karena ini tiga hal ini berkaitan dengan seluruh amalan kita. Bukan hanya salat, puasa juga, haji juga, dan seluruh amalan. Maka termasuk juga dalam ibadah puasa. Adapun bagi puasa wajib, puasa wajib, puasa wajib itu ada tiga macam. Imma puasa wajib pada waktunya di bulan Ramadan, puasa wajib di bulan Ramadan, atau puasa qadha dari puasa Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Yang kedua, puasa qadha-nya Ramadan. Qadha-nya Ramadan karena mungkin pas bulan Ramadan beruzur. Yang ketiga, puasa nazar. Puasa nazar, saya bernazar saya bakal puasa gini, maka wajib atasnya puasa. Iya, begitu ya. Sisanya puasa sunnah. Nah, puasa wajib ini wajib berniat pada malam sebelum ia berpuasa. Wajib berniat pada malam sebelum ia berpuasa. Maka ini harus pahami baik-baik. Dalam kalender Hijriyah, dalam syariat Islam, malam itu dimulai dari ghurubus syams, terbenamnya matahari. Dari situ ya, terbenamnya matahari. Dan berakhir pada waktu fajar shadiq. Fajar shadiq itu yaitu ketika azan berkumandang awal-awal tuh. Maksudnya bukan awal-awal, azan berkumandang di azan subuh, itu waktu subuh itu. Ada fajar shadiq, sebelumnya ada fajar kadzib, itu masih malam. Hanya terjadi perselisihan sekarang di Indonesia dan juga di negara lainnya tentang apakah waktu subuh kita itu terlalu dini atau sudah pas. Itu saya nggak bisa bicara banyak ya. Tapi malam batasannya dari terbenamnya matahari awal waktu maghrib sampai waktu subuh. Waktu subuh itu sudah pagi, sudah bukan malam lagi. Puasa wajib yang tiga tadi, imma puasa bulan Ramadan, imma puasa qadha, imma puasa nazar, itu harus kita sudah niatkan di kalbu kita. Kapan? Di malamnya. Di malamnya sebelum paginya. Kapan durasinya? Ya dari semenjak terbenamnya matahari sampai fajar, sampai subuh. Ya. Jadi kalau misalnya nih besok kita puasa Ramadan, misal pemerintah sudah umumkan, khalas terlihat hilal, maka maghrib ini sudah masuk 1 Syawal. Artinya kita niatin puasa besok Ramadan. Dan begitu seterusnya di setiap malam bulan Ramadan. Dan niat itu tempatnya di kalbu. Kita tidak perlu kemudian mengucapkan apa? Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana lillahi ta'ala. Ya kan? Hafal? Generasi 2000 kemari nggak hafal. Tapi 2000 sebelumnya rata-rata hafal. Karena setelah tarawehan kita kan biasanya rutinan kayak gitu kan. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri gitu. Tidak perlu mengucapkan niatan tersebut. Bahkan bukan tidak perlu lagi, itu adalah kebid'ahan. Itu adalah kebid'ahan. Ya. Katanya sekarang rentan, jangan ngomongin tentang bid'ah. Rentan. Ya, karena kalau misalnya ngomongin bid'ah ini berarti bakal cikal, bakal teroris. Enggak, bid'ah itu. Ya. Enggak perlu khawatir karena ini istilah syar'i. Begitu jemaah sekalian. Tidak ada syariatnya dalam agama Allah Ta'ala. Ya. Maka tidak perlu kita mengucapkan lafal-lafal niat seperti itu. Cukup di qalbu. Allah Maha Pemurah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian kita lanjut. Kalau misalnya dia berniat setelah subuh baru niatan puasa wajib, maka puasanya itu tidak sah menurut pandangan ulama. Untuk puasa wajib ya.
Taib, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak berniat untuk mengerjakan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini untuk puasa wajib. Juga sabda beliau, "Man lam yubayyiti as-siyama minal laili fala siyamalah." Barang siapa tidak berniat untuk puasa wajib di malam harinya, maka tidak sah puasanya. Adapun pada puasa sunnah, nah ini puasa sunnah nih, maka tidak diwajibkan berniat di malam hari. Kadang-kadang aksidental, niatannya insidental atau aksidental. Maksudnya gimana? Maksudnya gini nih, kita ya malam biasa, menghabiskan malam pada normalnya tidur, bangun tidur, subuh, sholat subuh, ya. Kemudian sholat subuh, habis sholat subuh ke rumah, pulang, lapar. Tanya ke bini, sayang ada makanan enggak? Kata bini, boro-boro. Nah gitu, ya. Maka kemudian, ya wes lah kalau gitu saya puasa. Kapan niatan puasanya? Sudah di pagi hari, sudah di waktu dia berpuasa. Apakah boleh? Kalau itu puasa sunnah, boleh. Kalau itu puasa sunnah, boleh, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menemui Aisyah di luar bulan Ramadan. Beliau bertanya, "Hal indakum syai'?" Ada makanan enggak? Maka dijawab oleh istri beliau, enggak ada. Maka Rasulullah pun bersabda, "Fa inni idzan shaim." Kalau begitu saya puasa deh. Jadi ini dipahami oleh sebagian dari sahabat dan diamalkan oleh mereka. Kalau puasa sunnah boleh berniat di pagi harinya. Boleh berniat di pagi harinya. Kasus tentang niat. Apakah boleh meniatkan puasa fardu Ramadan sepaket 1 bulan? Paham nggak maksud saya di sini? Meniatkan paket, pokoknya saya puasa 1 bulan penuh, saya udah niatin dari malam pertama. Boleh nggak? Khilaf di antara ulama. Tapi yang afdal keluar dari khilaf. Yang afdal sampean niatan dia malam. Apa susahnya sih? Karena niatan itu sebatas apa? Cukup sampean tahu besok bakal puasa, itu sudah jadi niatan. Segampang itu, segampang itu. Segampang itu, dan nggak perlu sampean menghafalkan bait-bait atau lafal-lafal niatan yang lengkap, nggak perlu, nggak usah. Cukup sampean tahu besok saya puasa, itu sudah menjadi niat. Karena niat kata sebagian ulama adalah ma'rifatul qalb bi fi'li syai'. Qalbu mengetahui bakal ngelakuin sesuatu, itu sudah niat. Itu sudah niat dalam syariat Islam. Sudah cukup, ya. Sampean misalnya mau sholat maghrib nih, kan wudu, antar sholat maghrib, sholat datang, imam udah diri, ikutan nimbrung sama, tahu nggak yang mau dilakuin? Tahu, mau sholat maghrib, sudah menjadi niatan, selesai. Alhamdulillah, begitu mudahnya syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian yang kedua, itu pertama niatan, udah selesai. Sekarang makan sahur, ya makan sahur. Dari sahabat Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahri," atau aklatus sahar. Pembeda antara puasanya kita muslimin syariat Nabi Muhammad dengan puasa versi ahli kitab adalah makan sahur. Berarti pertama, pemahaman pertama, berarti Yahudi dan Nasara dulu di agama mereka itu ada puasa, ya ada puasa. Itu pertama. Kedua, puasa versi mereka enggak ada sahurnya. Jadi kita tuh lebih ringan sebenarnya puasa kita itu. Dulu bahkan puasanya puasa wisol tuh nyambung, enggak buka nanti maghrib, nyambung besok. Sampean kira-kira tahan nggak? Nggak yakin nggak tahan. Maka kita durasinya itu lebih ringan daripada di zaman Bani Israel. Jadi memang betul puasa ini sudah ada syariatnya semenjak sebelum Nabi Muhammad dulu di kalangan Bani Israel. Makanya kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab. Begitu juga dengan Abdullah bin Al-Harith, dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia berkata, aku masuk menemui Nabi SAW. Pas itu Rasulullah lagi makan sahur. Jadi pas lagi sahur boleh bertamu, Pak? Boleh. Sahabat Nabi Abdullah bin Al-Harith pernah bertamu ke Rasulullah pas beliau lagi sahur. Berarti kalau misalnya jam sekarang jam 3:30 datang temen antum ngebel atau ngetok, assalamualaikum, datang. Ngapain antum kemari jam segini? Numpang sahur. Boleh nggak? Boleh. Jangan ditolak. Karena Rasulullah SAW pun pernah ada sahabat yang bertamu pas beliau lagi makan sahur. Kata Nabi SAW, innaha barakatun a'takumullahu iyyaha fala tad'uh. Sesungguhnya makan sahur adalah berkah yang Allah berikan kepada kalian, maka jangan tinggalkan makan sahur. Biasanya yang remaja-remaja ini agak males makan sahur. Kenapa? Habis begadang, habis main game, akhirnya tidur jam 2. Udahlah, males makan sahur dah. Akhirnya nggak makan sahur. Berarti kurang berkah, walaupun sah puasanya, kurang berkah. Sahur berkah itu. Maka kata Rasulullah dalam hadis lain, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Para ulama menggabungkan apa sih yang berkah di sini? Maka mereka katakan yang berkah di sini adalah satu, makanannya berkah. Dua, perbuatan makan sahur berkah. Tiga, waktunya berkah. Enggak? Tiga-tiganya itu. Jadi ketika misalnya kita makan sahur nih, kita makan sahur, makanan yang dihidangkan bini kita berkah. Kenapa? Karena dihidangkan murni untuk ibadah gitu loh. Bagus, itu satu. Kedua, kita berbuat makan sahur, berbuat makan. Itu juga perbuatan yang berkah. Kenapa? Karena itu sunnah Nabi SAW. Itu dua. Ketiga, waktunya tuh berkah. Kenapa berkah? Karena itu di waktu sepertiga malam terakhir, yang mana kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi thuluthil akhiri minal lail. Rabb kita turun ke langit dunia, ke langit terendah. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maka kata sebagian ulama, waktu sahur batasannya kapan? Nah ini masalah nih. Waktu sahur kapan sampai kapan? Ayo diperhatiin nih. Dari kapan sampai kapan? Dari imsak. Justru imsak pada nggak sahur rata-rata. Siapa yang bilang dari tengah malam sampai waktu subuh? Ada yang bilang gitu. Siapa yang bilang sepertiga malam terakhir sampai waktu subuh? Kedua-duanya ada ulama yang berpendapat seperti itu. Dua-duanya ada ulama khilafiyah. Tapi kalau mau lebih ketat lagi, sepertiga malam terakhir, dan paling afdolnya adalah paling dekat dengan waktu subuh. Paling afdolnya itu. Paling afdolnya. Ya kalau bisa sih jangan terlalu mepet, khawatir khilaf, ya silap ya. Sepertiga malam terakhir, oke. Kita ambil pendapat ulama yang mengatakan durasi makan sahur di waktunya itu dari sepertiga malam terakhir sampai waktu subuh. Coba kita hitung deh. Sekarang Isya jam berapa? Jam 7 lewat. Jam 7 lewat? Ntar saya cek dulu biar pas dengan kenyataan. Jam 7:06 ya. Subuh jam 4:39. Boleh enggak kita flatkan aja ya. Isya jam 7. Jangan Isya, bukan Isya, salah. Maghrib jam 6. Subuh jam 4:30. Maghrib jam 6, subuh jam 4:30.
bagi 3. Kalau pakai jam digital susah, pakai jam ini aja, jam bulat ya. Jam 6 sampai jam setengah 5 Pak, bagi 3 Pak. Berapa berarti sepertiganya berapa? Jam 6 sampai jam setengah 10 itu sepertiga malam pertama ya. Jam setengah 10 sampai jam 1 itu sepertiga malam pertengahan. Jam 1 sampai jam setengah 5 itu sepertiga malam terakhir. Maka kata para ulama tadi, waktu durasi sahur jam 1 sampai setengah 5 kalau di kenyataan sekarang. Nah kalau misalnya sampean nih begadang ya, mungkin begadang baca Quran ya, Masya Allah malamnya dihidupkan dengan baca Al-Quran, atau dihidupkan dengan menulis kitab, Masya Allah ya, ulama ya misalnya, atau dihidupkan dengan tangisan bayi. Nah ini terpaksa kalau yang ini ya. Nah dia nggak bisa tidur, bayinya sakit. Jam 1, jam setengah 2, makan dia dengan niatan sahur, maka dia telah menunaikan makan sahur. Iya. Habis itu ternyata bayinya udah tidur, jam 2 dia tidur sampai subuh. Dia telah menunaikan makan sahur tidak? Sudah, alhamdulillah. Begitu. Jadi nggak harus sebelum subuh pas, tapi lebih afdol sebelum subuh. Gimana kalau misalnya ternyata antum makannya bukan pas waktu itu, antum makannya habis taraweh. Taraweh selesai jam 9 misalnya. Pulang ke rumah setengah 10, makan santap habisan. Lah, udah sekalian dah makan malam sekalian sahur. Biar besok bangun pagi udah subuh. Baik. Pertanyaannya, apakah dia sah makan sahurnya? Tidak. Karena belum waktunya. Ini menurut sebagian ulama, belum waktunya. Karena waktunya kapan tadi? Sepertiga malam terakhir. Gitu. Oke. Kira-kira sejujurnya nih. Sejujurnya, tolong jujur aja. Siapa yang sejujurnya baru tahu kalau ada batasan waktu makan sahur seperti ini? Tolong tunjuk tangan. Jujur aja. Enggak apa-apa, jujur aja. Enggak apa-apa. Jangan wah, ternyata selama ini saya jahil. Enggak apa-apa. Oke. Enggak masalah. Anda mau tanya boleh? Siapa yang mau tanya? Enggak bakal ada yang mau jawab. Taib. Siapa yang, ini kan Jumat tadi ya. Siapa yang tadi Jumatan datang jam 7? Ketawa antum. Pagilah, masa sekarang? Belum jam 7 aja belum. Siapa? Antum ketawa, jam 7 datang ke masjid. Kerajinan banget. Marbot aja masih tidur ya. Siapa yang datang ke masjid jam 8 pagi? Untuk Jumatan loh, bukan buat merapiin sendal, bukan. Untuk Jumatan. Yang datang jam 9. Masih unik, masih aneh. Jam 10 deh. Ini udah bagus nih, rajin nih. Nggak ada. Masjid masih dikunci Ustaz. Nah itu dia masalahnya. Jam 11. Karena ngurus masjid atau karena emang pengen Jumatan atau? Oh ini nih. Murid teladan ya. Hah? Lebih lewat 40 menit. Hah? Sambil lewat mampir. Kayak jam 11. Udah paling rajin ini. 11.30. Rata-rata. 11.50. Jumhur. Tadi antum berarti dapat, kan kata Nabi dapat yang kloter pertama, sesi pertama dapat apa? Onta, kayak sedekah onta. Terus habis itu sedekah sapi, habis itu ada kambing, habis itu ada ayam, paling terakhir telur. 11.50. Apa sedekahnya? Keraknya atau telurnya itu? Kerak telur ya. Telur Pak. Antum telur enggak tadi?
Telur juga sama. Loh, Ustaz, itu kan paling rajinnya kita tetap telur. Iya, telur. Karena pemahaman kita selama ini salah. Sesi tersebut, saah tersebut dibagi 5 sejak apa? Sejak matahari terbit. Jam berapa matahari terbit? Ya jam 6-an. Bagi itu jam 6 sampai jam 12 bagi 5. Yang datang jam setengah 7 itu yang dapat onta tuh. Itu yang kalian ketawai tadi. Itu yang dapat onta. Gitu caranya, cara ngitungnya. Bukannya jam 11 paling awal. Pakai sorban. Petantang petenteng, saya paling awal nih. Ya, belum ada yang datang, onta sendirian saya. Ya. Enggak, bukan beliau, bukan. Enggak, yang lain. Nah, onta saya dapat. Belum dapat telur, Mas. Sedekah telur. Iya, kalau mau betul-betul maksimal onta, sok silakan. Jam setengah 7 datang. Masjid masih dikunci itu. Waduh, nyari marbotnya nggak ada. Bahkan pagarnya masih ditutup. Lompat pagar, lompat ini, cus dari atas. Akhirnya Jumatan itu di keranda mayat dia, mati dia. Itu. Nah ini kan banyak yang belum tahu kan rata-rata. Kenapa? Karena kehidupan kita beda dengan zaman Rasul. Kita ada sibuk dagang, sibuk kerja. Nggak mungkin kita sekarang melakukan itu kecuali kalau hari fitnas. Hari fitnas. Hari kecepit. Jumat libur. Itu kalau sadar. Tetap aja 11.50 datangnya. Walaupun libur, tetap aja. Karena emang udah mentalnya seperti itu udah susah. Coba ya besok-besok kalau libur datang ke masjid jam setengah 7. Ya, Anda nggak yakin dibuka masjidnya, malah dicurigai antum ngapain jam segini. Ya. Taib. Kemudian ikhwan disunahkan mengakhirkan sahur sesaat sebelum fajar. Dan jarak selang waktu antara sahur dan masuknya waktu sholat kira-kira selama seseorang membaca 50 ayat Al-Quran sebagaimana hadis Anas bin Malik atau hadis Zaid bin Thabit. Kira-kira 50 atau 60 ayat Al-Quran. Ya 15 menitan sekitar itu antara menjelang azan. Silakan sahur pas waktu itu lebih afdol mungkin, tapi kalau dikhawatirkan ragu-ragu nanti bakal azan tiba-tiba, mungkin sebelumnya lebih baik ya. Yang ketiga, menjauhi pembatal-pembatal puasa. Menjauhi pembatal puasa. Menjauhi loh kata beliau. Menjauhi itu bukan mengamalkan. Maksudnya kalau menjauhi saja disuruh ya, apalagi kalau misalnya hal itu aja disuruh dijauhi, maka kalau mendekati dilarang, apalagi sampai mengamalkan gitu loh. Diperintahkan untuk menjauhi pembatal-pembatal puasa, maka jangan lakukan pembatal puasa. Orang yang berpuasa wajib menjauhi perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa menurut ketetapan syariat. Di antaranya apa? Makan dan minum sengaja. Kata Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian pas udah terbit fajar itu puasa. Sempurnakan puasa itu sampai datang malam, yaitu terbenamnya matahari. Maka dalam syariat Islam malam itu dimulai dari maghrib. Kalau menurut tradisi lokal kita, malam kita nggak jelas Pak. Jam segini belum malam disebutnya. Ini masih siang, masih ramai jalanan. Jam 8 masih sore. Jam 10 petang. Malam itu kapan? Jam 12 itu malam. Sebagian orang tuh. Apalagi zaman media sosial sekarang. Malamnya sebagian orang itu mundur sampai tengah malam. Iya. Tidur jam 11. Ya. Malam dimulai dari maghrib. Ya. Taib, itu yang pertama. B atau kedua, muntah dengan sengaja. Tapi tadi sebelumnya A, makan dan minum dengan sengaja. Kalau makan atau minum enggak sengaja,
maka tidak batal puasanya selama dia berhenti. Kalau diterusin, batal. Diingetin tuh. Ya. Bang, Ramadan bang. Kenapa sih Ramadan? Ingatnya temennya. Bulan Ramadan bang, puasa. Astagfirullahaladzim. Masih disisa tapi ini. Dari pemubazir kan ya, makan lagi. Batal. Kenapa? Dia udah tahu. Ya. B. Muntah dengan sengaja. Rasulullah SAW bersabda, "Man dar'ahul qai'u falaysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya mengqadha puasa. Terpaksa muntah. Bukan kehendak dia. Mungkin dia sakit atau mungkin dia mencium bau yang membuat dia muntah. Atau dia mungkin melihat wajah yang menyebalkan terus dia muntah. Ya. Antum ketawa kayaknya korban juga nih kayaknya nih. Maka yang seperti itu kan dia bukan ikhtiar dan bukan kehendak dia muntah. Terpaksa muntah. Maka tidak wajib qadha. Tapi lanjut puasanya. Barang siapa muntah dengan sengaja, kata Nabi, muntah dengan sengaja muntah, maka wajib baginya mengqadha puasa, batal puasa dia. Gimana? Kok bisa ada orang sengaja muntah? Bisa aja. Dia sengaja masukin tangannya ke mulutnya supaya kelihatan kayak orang sakit misalnya. Atau supaya aduh batal puasa, boleh makan nih. Ya, itu batal puasanya. Sengaja tuh. Tapi baru batal puasanya kalau apa? Kalau keluar muntahan. Kalau dia udah colok-colok kayak gini, enggak keluar-keluar muntahan atau makanan gitu atau apa isi perut enggak keluar-keluar, enggak batal. Enggak batal. Karena ibrahnya adalah keluarnya makanan atau cairan dari perut ya. Begitu. Kemudian C, haid dan nifas membatalkan puasa. Nah, ini khusus untuk perempuan. Dari Mu'adzah dia berkata, saya pernah bertanya kepada Aisyah, mengapa orang haid mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Aisyah bertanya, apakah engkau wanita haruri? Saya jawab, saya bukan haruri tapi saya cuma pengen nanya. Maka Aisyah berkata lagi, kami juga pernah mengalami haid ketika puasa. Tapi kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi udah jelas ketetapannya, salat tidak diqadha. Kalau untuk wanita haid, puasa wajib diqadha. Haid ataupun nifas sampai habis waktu haid atau nifasnya. D. Suntikan. Tapi kembali ke yang tadi haid atau nifas. Misalnya dia punya prediksi kuat bahwasanya nih, misalnya seorang ibu-ibu pas lagi masak nasi atau apa makanan di waktu sahur, ibu-ibu ini tahu nih tanggal segini nih prediksi nanti bakal haid, keluar darah haid, prediksi ya. Nanti bakal keluar darah haid nih. Ini udah jadwalnya nih nanti nih, hari ini nih. Misal aja ya, misal. Dan prediksinya kuat gitu loh, indikasinya kuat menuju ke sana. Biasanya kadang perempuan yang mau haid belum haid, mau haid udah mulai kayak ada perasaan yang nggak bisa diwartakan gitu ya. Nanti nih. Oke, pertanyaannya, apakah boleh ibu-ibu ini dengan prediksi kuatnya nanti bakal haid? Boleh nggak beliau ini dari awal udah niatan nggak usah puasa? Boleh atau tidak? Silakan jawab, tidak ada hadiah. Yang bilang boleh, nggak apa-apa ngomong. Boleh nggak dia nggak puasa? Nggak ada yang bilang boleh. Boleh Pak ya. Yang bilang tidak boleh, lebih nggak ada lagi. Nah, 2. Kayak antum pada nggak punya tangan apa yang mau angkat aja Pak. Nggak usah takut, nggak ada hadiahnya, nggak ada hukuman, tenang aja. Salah nggak dihukum, bener nggak dapat hadiah. Jadi adil kan kayak gitu kan? Adil. Enak kayak gitu tuh enak, nggak ada kecemburuan sosial.
Yang benar adalah Pak, tidak boleh, harus tetap puasa dulu. Iya. Walaupun kuat prediksinya, dan ternyata benar nanti bakal haid jam 7 pagi misalnya, tetap dia harus niatin puasa dulu, harus ikhtiar puasa dulu. Ini sama kayak misalnya sampean mau mudik nih, mau mudik ya, entar jam 8 pagi kita bakal safar sekeluarga, mudik pulang kampung. Terserah deh mau dicegat apa enggak dicegat di Cipali, pokoknya mudik aja dulu gitu misalnya. Niatan udah kuat, perlengkapan udah siap, mobil siap. Berarti zon rojinya, prediksi yang kuatnya, sangat kuat bakal apa? Mudik, dan sudah ada niatan. Pertanyaannya, pas waktu sahur atau ya malam itu, boleh nggak sampean meniatkan, udahlah saya nggak puasa dulu untuk hari ini karena kan nanti toh saya bakal safar. Boleh nggak? Tidak boleh, harus puasa dulu. Kenapa? Safar belum terjadi, Pak. Sebagaimana haid itu, haid belum terjadi, maka jangan nggak puasa dulu, puasa dulu. Bolehnya dia tidak puasa itu ketika apa? Ketika terjadi itu haid, ketika terjadi itu safar, gitu loh. Seperti itu ya. Jadi hati-hati nih, kadang-kadang ada nih beberapa orang kayak gitu. Ah, saya nggak puasa mas. Loh kenapa? Ntar kan mau safar. Sebentar, sampean udah safar belum? Belum. Tapi kan saya sudah niatan. Kalau kayak gitu udah niatan ibrohnya, dari Syawal, dari Sya'ban saya udah niatan mudik. Berarti 1 Ramadan saya nggak puasa dong. Kapan sampean bakal pulang kampung safar? Ntar tanggal 27 Ramadan. Saya insya Allah dari 1 sampai 27 Ramadan nggak puasa. Kenapa? Karena udah ada niatan mudik. Ini tulmutil namanya, sesat menyesatkan. Nggak ada yang seperti ini kan. Makanya ibrohnya di apa? Ibrohnya di safarnya atau di keluarnya darah haid. Kemudian yang diantara yang membatalkan puasa, suntikan atau infus yang mengandung makanan atau sebagai pengganti makanan, ini membatalkan puasa. Membatalkan puasa, menyalurkan cairan zat makanan ke perut dengan maksud memberi makan bagi orang sakit. Ya, suntikan seperti ini membatalkan puasa karena ilatnya sama, makan. Sama-sama makan tapi dengan cara yang berbeda. Adapun jika suntikan tersebut tidak sampai ke perut tapi hanya ke darah, kata beliau, maka itu pun juga membatalkan puasa karena cairan tersebut kedudukannya menggantikan kedudukan makanan dan minuman. Wallahu alam, ini terjadi khilafiyah dalam masalah ini. Kalau Anda pribadi lebih condong ke yang tidak membatalkan. Kalau nyuntik ya, Anda lebih condong pendapat yang tidak membatalkan karena tidak terkiaskan dengan makanan dan minuman. Oleh karena itu perlu ditinjau lagi kalau misalnya nanti ada vaksin, baik vaksin corona atau lainnya misalnya, divaksin di siang hari Ramadan. Maka tanya, saya bukan ahlinya, jadi tanya ke dokter atau antum-antum yang tahu, apakah vaksin ini satu manzilah atau kedudukan di kedokteran seperti memasukkan makanan dan minuman ke tubuh sehingga membuat ada energi baru, atau menuju perut atau gimana, saya nggak tahu. Kalau ternyata vaksin ini kata dokter ini satu model dengan misalnya saya nggak tahu dengan makanan, maka batal puasa. Tapi kalau vaksin ini sama seperti suntikan lainnya, ya, yaitu suntikan yang bukan dimaksudkan makanan, maka insya Allah tidak batal. Ini saya tidak mengatakan batal atau tidak untuk vaksin. Silakan sampean tanya ke yang berkompeten. Ya, saya nggak tahu. Karena mungkin saja nanti di siang Ramadan akan ada tawaran vaksinasi, mungkin bisa saja ya. Tapi tanya dulu dokternya, apakah ini bisa dikategorikan seperti makan dan minum dari segi apa? Menambah daya, energi, atau untuk gizi tubuh dan semisalnya? Itu tanya lagi. Karena mereka yang lebih tahu, ya kita mah nggak tahu tentang hal ini ya. Jadi nggak bisa memfatwakan ini itu. Jima', berhubungan suami istri
Ya, tidak perlu dijabarkan lebih lanjut. Antum tahulah pokoknya jima' itu apa. Imam As-Syaukani mengatakan jima' dengan sengaja tidak ada khilaf perbedaan pendapat padanya bahwa hal tersebut membatalkan puasa. Maksudnya semua ulama sepakat jima' itu membatalkan puasa seseorang. Lah barometernya pembatalnya itu di jima' di bagian mananya? Apakah ketika mohon maaf berpelukan batal puasanya? Enggak. Enggak ya, enggak. Baik, enggak. Kalau misalnya cium batal? Enggak. Kalau misalnya bukan kalau misalnya langsung aja ya. Batasan jima'nya adalah yang membatalkan puasa yaitu ketika, mohon maaf, ini karena masalah ilmiah maka kita perlu mengutarakannya. Yaitu mohon maaf ketika enaknya membahasakan apa ya? Maaf, ketika kepala zakar sudah tenggelam di kemaluan istrinya. Ya, itu. Itu batasannya. Kalau sudah sampai itu, batal. Tapi kalau sebelum itu tidak batal. Ini udah azan tah? Azan. Ya, kita lanjut insyaallah ba'da salat Isya biidznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali ke masalah yang terakhir kita sebutkan yaitu tadi jima' berhubungan suami istri dengan telah disebutkan tadi batasan yang disebut jima' yang bisa membatalkan puasa yaitu masuknya kepala zakar ke kemaluan istrinya. Itu kalau misalnya dengan sengaja maka semua ulama menyatakan batal puasa dia. Adapun kata Imam Syaukani, jika jima' tersebut terjadi karena lupa. Gimana? Jima' karena lupa kalau lagi puasa. Maka sebagian ulama menganggapnya sama dengan orang yang makan dan minum karena lupa. Berarti gimana hukumnya, ikhwan? Ada pasangan suami istri nih. Di siang hari bulan Ramadan. Jima' sampai terjadi yang seperti misalnya terjadilah itu. Dan mereka itu mungkin karena pasangan baru ya, baru nikah di bulan Sya'ban. Jadi masih apa namanya? Masih norak ya, gitu. Ya sampai ketemu istrinya, baru ngeliat istrinya langsung melakukan hubungan badan. Dan gak ngerti kalau itu udah masuk Ramadan. Bukan gak ngerti, lupa. Ya, terjadilah yang terjadi. Dilihat di sini, batal atau enggak? Batal atau enggaknya dilihat. Ya dia lupa, benar. Mereka berdua lupa. Batal atau enggaknya dilihat kapan dia ingat. Ya, kalau baru ingatnya setelah selesai perbuatan jima' tersebut, habis mandi junub baru ingat, oh iya ya, kan ini Ramadan, belum puasa. Maka ini sebenarnya mengatakan itu sama seperti orang yang makan dan minum karena lupa. Ya. Enggak batal ya. Enggak batal puasanya. Asal benar loh ya, lupa ya. Tapi kalau misalnya dia lupa, mereka lupa nih berdua nih. Ingatnya kapan? Ternyata ingatnya pas lagi jima'nya itu. Ya. Boleh dibayangkan ya. Ingatnya pas lagi di sesi jima'nya itu. Ini gimana? Ingat. Yang ngingetin istrinya lagi. Beb, ini kan Ramadan, Beb.
ditampar istrinya. Kamu ini ngingetin aja. Kalau udah keadaan gitu harus gimana? Udah langsung pisah, jangan terusin. Nanggung lah, Beb, ini udah kayak gini. Kamu pengen saya ngamuk-ngamuk, nanti udahlah terusin aja. Terusin batal. Dan kena kafarat nanti. Ya? Enggak sebatas kodok doang gitu. Siap nggak tuh? Yang kena pun siapa? Suami. Maka suami jangan belaga pilon. Ya? Harus tahu, harus jangan-jangan belaga lupa lagi tuh. Atau dua-duanya sama-sama belaga lupa. Nah ini repot ini. Tetap hukumnya kena batal puasanya. Batal puasanya. Muskilahnya kalau jima kayak gitu sengaja batal puasanya, bayarannya itu lumayan berat loh. Di antaranya kan puasa 2 bulan berturut-turut. Udah baru nikah, disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Dan harus mutatalian gitu. Nggak boleh zigzag, nggak boleh skip 1 hari. Skip 1 hari, ulang lagi dari start. Sok, mau nggak tuh? Kasih makan 60 orang miskin misalnya. Mungkin ini lebih ringan mungkin bagi sebagian orang ya. Baik, itu semua tadi masalah pembatal puasa. Makan minum sengaja, muntah sengaja, haid dan nifas, suntikan infus yang mengandung makanan, jima dengan sengaja. Maksudnya jima dengan mengetahui bahwa dia sedang puasa. Adapun kalau jima dengan lupa, maka ini tadi telah kita sebutkan hukumnya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang memang makan dan minum sengaja, atau jima sengaja, atau sengaja pakai infus, atau muntah dengan sengaja, batal nggak puasa? Batal puasanya, batal. Taib, batal puasanya. Nah, setelah batal puasanya, pertanyaannya, apakah diperbolehkan untuk orang-orang ini makan dan minum? Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Enggak boleh makan dan minum. Iya, enggak boleh. Itu jawabannya. Enggak boleh, Pak. Tetap wajib untuk meneruskan tanpa makan, tanpa minum, tapi tetap tidak sah puasanya. Ini sebagai apa? Sebagai hukuman untuk orang yang sengaja untuk ini. Dan dia tetap wajib mengqadanya di waktu lain-lain, gitu loh. Ya, jadi nggak sembarangan. Buka puasa sengaja padahal nggak ada uzur. Safar enggak, sakit parah pun enggak. Cuman emang nggak tahan aja. Akhirnya makan, ya. Itu dari kecil tuh harus dikasih tahu tuh anak-anak tuh, Pak. Karena anak-anak ini kadang-kadang buka puasa sendiri tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ya. Ada bekas ciki atau remah-remah gorengan, makan sama tuh anak. Bekas ciki, kan ada bungkus ciki tuh. Kan biasanya dalam ciki kan kalau kita giniin kan apa? Bumbunya enak tuh. Coba yang pengalaman siapa, ayo? Diemut-emut kan asik tuh. Disuruh gurunya wudu sebelum zuhur, lama wudunya. Kumur-kumurnya lebih dari 3 kali dan nggak keluar lagi. Harus dikasih tahu. Kamu batal puasanya kalau kayak gitu, tapi tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan wajib mengqadha di bulan lain. Wajib di sini maksudnya pelajaran saja. Sebenarnya anak kecil belum wajib puasa. Ya begitu. Ditanamkan, Pak. Ya. Karena ini akan kembali nanti ke hukumnya begini, Pak. Apa hukumnya? Kalau safar kan kita beruzur ya. Safar itu kalau kita udah melebihi 80-an kilometer perginya. Kalau safar kita beruzur tidak puasa, oke. Safar yang mubah, safar yang dianjurkan, atau safar wajib seperti pergi dinas karena kewajiban dari perusahaan misalnya. Wajib. Boleh tidak puasa pas safar.
Bagaimana kalau sebenarnya tidak ada keperluan apapun untuk safar, tapi sengaja mensafarkan diri supaya bisa tidak puasa? Apa hukumnya? Paham nggak di sini, guys? Nah, apa hukumnya? Aduh, nggak enak banget ya puasa, lapar. Oh iya kan kalau safar kan boleh nggak puasa. Safar akhirnya pergi ke Bandung. Pergi ke Bandung, naik travel. Kan udah safar nih, makan. Sampai Bandung baru nyentuh jalanan dikit balik ke Jakarta. Nggak, ini kisah yang nggak nyata ya. Tapi kalau misalnya ada seperti itu, maka dia tidak diberi uzur. Kenapa? Karena dia melakukan safar demi tidak menunaikan ibadah, itu tujuannya. Bukan ada hal lain, bukan. Maka tidak dibenarkan, tetap wajib atasnya puasa. Dan dia berdosa dengan itu. Begitu, ya. Kemudian ikhwas sekalian, di antara hal lain kita ringkas saja ya karena sudah agak malaman. Melakukan yang keenam ya, langsung sunnah-sunnah menjelang berbuka puasa. Banyak-banyak doa pas menjelang buka puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad." Sesungguhnya pada seseorang yang berpuasa pada saat berbukanya memiliki doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Bahkan dalam hadis lain 3 doa yang tidak tertolak. Pertama, da'watul walid, doanya orang tua. Doanya orang tua nih, wahai para orang tua. 2, da'watus shaim, doanya orang yang lagi puasa. Banyak-banyak doa nanti ya insyaallah ya. Ketiga, doanya musafir, orang lagi berjalan jauh. Itu doa mereka tidak ditolak oleh Allah. Doa orang tua kandung, doa orang yang lagi puasa, sama doanya musafir. Gimana kalau ternyata konteksnya ketiganya dapat? Dia orang tua, dia sedang puasa dan sedang safar, dapat semua nih, masya Allah. Ya, doa pas mau buka puasa utamakan, karena memang pas mau buka puasa itu justru kalau zaman sekarang nih kita nih malah makin lalai. Karena tontonan, lihat tontonan sahur, coba tonton sahur kan lawak. Dulu kan era-era 90-an itu malah jarang loh. Dulu ada apa namanya, Hikayat Pengembara dulu ada tuh. Dulu sinetron itu masih mending lah. Sekarang apa? Lawakan, ngebully orang itu. Makanya mental masyarakat kita ini, YouTuber yang paling tinggi ratingnya di kita sih ya, YouTuber yang nggak bermanfaat. Itu lihat mentalnya seperti itu masyarakat kita. Makanya rating program-program di sahur atau menjelang buka, kerja yang ngebully orang, ngeprank orang, ngelawak dengan sampahnya. Itu mentalnya seperti. Pada waktu itu waktu yang berkah loh. Menjelang buka puasa pun begitu. Disunnahkan untuk segera berbuka puasa. Artinya kalau persangkaan kita mendengar sudah terdengar azan maghrib, ya buka segera. Nggak harus nyari matahari terbenam apa enggak gitu. Kalau udah ada azan maghrib beneran serempak, buka puasa. Alhamdulillah kalau azan maghrib biasa serempak. Kalau bulan Ramadan, kalau bulan-bulan biasa gini, khilaf. Ada yang lebih dulu tuh, belum bunyi, belum waktunya. Fastabiqul khairat duluan, azan duluan, belum waktunya padahal. Ini nggak boleh. Itu kejanggalan sebagian tempat gitu di Jakarta tuh. Pas di bulan biasa, ada yang azan 3 menit lebih dulu daripada masjid lainnya. Di bulan puasa serempak, alhamdulillah. Ya.
Jadi kalau udah ada makanan iftar, segera iftar. Santapan berbuka itu seperti apa kalau Nabi SAW melakukannya? Berbuka dengan kurma beliau. Kalau nggak ada kurma, dengan air putih. Kata Anas bin Malik yang maknanya Rasulullah SAW berbuka sebelum mengerjakan salat maghrib dengan beberapa butir kurma basah. Jika nggak ada rutop. Tahu kan rutop ya? Kalau nggak ada rutop, maka beliau berbuka dengan tamar. Faham rutop nggak ikhwan? Yang warnanya kayak kuning gitu, ha? Rutop. Ada rutop, ada tamar. Tamar tuh yang biasa dibagi-bagiin, yang warnanya kering, warnanya hitam atau coklat gitu, coklat tua. Rutop itu yang lebih lembut, dia lebih enak dia. Apalagi kalau rutopnya baru dari kulkas, mantap itu. Wah, lezat itu. Nah, kalau nggak ada itu, kurma kering. Nggak ada tamar, kurma kering, maka beliau minum beberapa teguk air. Sebenarnya dulu Rasulullah seperti itu. Beda ya sama sekarang ya. Sekarang lebih glamor. Apalagi kalau buka puasa di rumah sama keluarga. Kalau di masjid tergantung ya kan. Tergantung donasi juga ya. Ada yang irit, ya ada yang banyak yang rame. Kalau di pinggir jalan nih insya Allah rame. Gitu. Coba misalnya antum sediain air putih segelas sama kurma 3 biji doang. Itu insya Allah sepi tuh nanti besok-besok. Aduh gitu doang. Kue nggak ada, gorengan nggak ada. Aduh, gorengan dong. Itu harga diri kita gitu gorengan. Gorengan, lontong, sambel itu udah rukun iftar kita itu. Nggak ada itu nggak bisa saya nggak bisa. Apalagi kalau Pulau Jawa ya, wah nggak ada gorengan, lontong, sambal kacang. Nyesel saya di sini Pak gitu. Nah, tapi nggak apa-apa itu diperluas dalam Islam. Maksudnya bukan hal yang terlarang ya. Kalau kebiasaan kita pakai itu nggak masalah. Hanya saja sejujurnya nih orang kita nih justru Ramadan itu lebih mubazir daripada bulan biasa. Ini kesalahan. Iya. Mungkin ya karena mental kita masih habak aja dah, seharian puasa ambil semuanya gitu. Coba pas menu puasa banyak banget itu. Apalagi kalau awal-awal Ramadan, kue di mana-mana itu. Ongol-ongol sampai ada semuanya, masya Allah. Ambil. Kadang kita ziarah ke sana untuk mendapatkan kue yang nggak ada di sini. Masya Allah, ajib. Akhirnya apa? Habis maghrib tuh udah lumayan gendut lagi dia. Tarawih mager, ya, begitu. Ini sih sebenarnya kalau yang sebenarnya salah. Boleh bebas makan apapun menunya silakan, tapi kalau berlebihan, ini Islam nggak menghendaki seperti ini. Ya. Doa ketika buka puasa. Doa yang paling afdol pas lagi buka puasa nih. Jadi ada ikhwan, ada doa yang terikat dengan buka puasa, ada doa mutlak. Antum silahkan doa apa aja, boleh. Ini bedakan ya. Doa yang terikat di buka puasa yaitu kata Nabi SAW, "Dhahaba dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan semoga ditetapkan pahalanya insyaallah. Ini doa setelah meneguk airnya. Nah, kemudian kalau misalnya antum diundang buka puasa atau antum buka puasa di tempat orang,
atau di masjid dan diberikan oleh DKM dengan donasi dari masyarakat, maka dianjurkan, disunahkan membalas orang yang telah mengundang antum atau memberi jasa buat antum untuk buka puasa. Minimal mendoakan. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Doakan yang baik-baik buat orang yang mengundang. Diundang buka puasa di rumah keluarga fulan. Doakan mereka. Ya. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftaru indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempat kalian. Misalnya di Masjid Uswatun Hasanah. Biasanya kalau iftar di sini berapa yang datang, Mbak? DKM jemaah? Yang tahu? Ratusan. Kalau pandemi gini, insya Allah normal ya, ratusan. Disunahkan bagi ratusan orang itu berterima kasih pada DKM. Bukan DKM aja, maksudnya siapapun yang berkontribusi dalam menyalurkan makanan-makanan dan minuman-minuman ini gitu. Kalau nggak hafal doanya, pakai doa mutlak apapun. Semoga Allah berkahin antum Pak gitu misalnya. Makasih banyak nih, pelayanannya bagus. Terima kasih, harus terima kasih. Bukan harus, maksudnya dianjurkan. Atau kalau nggak bisa karena nggak ketahuan siapa DKM-nya, siapa panitianya, cari Google Map, beri review yang bagus. Ini nih masjid jempolan nih, lauknya kalau misal habis maghrib dikasih ayam, tulis. Besok dong datang banyak gitu, minta ayam semua. Ya, nggak apa-apa kayak gitu bagus. Memberikan testimoni dalam artian supaya orang suka ke masjid, bagus, bagus itu. Itu termasuk tanda terima kasih. Ya begitu. Atau ada kalimat yang dari Nabi SAW dan seringkas insyaAllah. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang telah memberiku makan dan berilah minum kepada orang yang telah memberiku minum. Ya. Taib, saya pikir ini udah jam 8 kurang ya, mungkin kita cukup sampai sini aja. Insya Allah nggak ada pertanyaan ya. Insya Allah jelas semuanya. Insya Allah. Mungkin kalau mau bertanya ada ustadz lain yang akan menjelaskan perihal hal yang lebih detail tentang puasa. Jazakumullahu khairal jaza ala husni istima'ikum wa barakallahu fi ulumikum wa jalsatikum fi hadzal majlis. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.